Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarasi Tomodachi Cisurya, berasal dari kelas 2 SIA. Di sini saya ingin membuat video laporan untuk pertemuan kedua, ya, di mana tugasnya itu terdapat proses instalasi Laravel, membuat project baru, lalu jelaskan alur route, controller, and view. Oke, pada tahap pertama yaitu proses instalasi Laravel. Tapi sebelum memasuki proses instalasi, kita membutuhkan dua file ini, yaitu zip dari Laragon versi 6 dan composer setup.exe-nya. Sebelum kita masuk ke Laragonnya, kita harus mengekstrak dulu zip dari Laragonnya dengan ekstrak all dari bawaan file explorer-nya atau dari WinRAR. Lalu pada komposernya kita harus terlebih dahulu mematikan antivirus karena Windows seringkali membaca file komposer itu sebagai ancaman. Matikan dulu. Lalu buka composer setup.exe-nya. Nah, di sini saya memilih install for all user. Nah, pada installation option ini kita tidak mencentang developer mode. Langsung saja klik next. Nah, di sini kita akan mencari file PHP-nya terlebih dahulu. Kita akan mencari file php.exe-nya di folder Laragon yang telah diekstrak tadi. Di folder Laragon, lalu bin, lalu php. Di sini terdapat dua versi PHP, yaitu 8.2 dan 8.4. Kali ini kita akan menggunakan PHP 8.4. Klik saja, lalu kita akan menemukan php.exe-nya di sini. Lalu klik saja open. Nah, di sini kita akan mencentang add this PHP to your path. Nah, jika ada proxy setting, kita skip saja. Klik next, lalu klik install. Lalu jika ada informasi, klik saja next. Nah, di sini kalau sudah berhasil akan seperti ini. Jika ingin melihat dokumentasinya, bisa centang lalu finish. Cara mengecek versi komposernya yaitu dengan membuka CMD. Nah, pada CMD kita bisa mengetikkan saja komposer. Nah, jika seperti ini, kita scroll ke atas, lalu kita akan menemukan versi dari komposer tersebut. Jika sudah, kita kembali. Nah, pada Laragon, kita terlebih dahulu mengenablekan extension yang zip.
Lalu kita akan buka terminal. Jika ada seperti ini, kita close saja. Di close. Nah, jika sudah muncul terminalnya, kita akan mengetikkan ini. Di sini saya akan menyalinnya saja. Enter. Di sini kecepatan instalasi dari Laravel-nya tergantung jaringan. Nah, tahap selanjutnya yaitu membuat project. Di sini bisa mengetikkan ini dan nama projectnya yaitu di sini. Bisa di copy lalu klik kanan. Nah, jika sudah seperti ini, maka pembuatan project sudah selesai. Lalu project yang telah dibuat itu bisa dilihat dari folder Laragonnya, lalu di folder www. Jika sudah tercreate, maka akan muncul di sini folder. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba menjalankan Laravel-nya. Tapi sebelum itu kita akan menjalankan terlebih dahulu Laragon-nya dengan mengklik tombol Start All di sini pada pojok Laragon-nya. Nah, jika sudah seperti ini berarti Laragon-nya sudah berjalan. Lalu kita akan mencoba mengaksesnya dengan mengetikkan nama project, lalu menggunakan .test pada akhir nama projectnya. Nah, jika sudah muncul error seperti ini, berarti kita sudah berhasil menjalankan Laravel-nya. Dan cara mengatasi error tersebut, kita akan masuk ke VS Code. Tapi kita akan membuka folder project kita terlebih dahulu. Di sini. Jangan di www. Lalu kita akan buka file .env pada baris 23 sampai 28. Kita akan mengubah konfigurasinya menjadi pada DB connection kita akan ubah menjadi MySQL. Dan jika di baris 24 sampai 28 masih terdapat tanda tagar, kita akan menghapusnya. Jangan sampai ada tanda tagar lagi.
Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tidak bisa langsung menjalankan pada webnya. Kita harus membuka terminal terlebih dahulu. Dan pada terminal kita akan mengetikkan php artisan migrate. Nah, karena saya sudah membuat database Laravel-nya, jadi di sini terdapat keterangan nothing to migrate. Lalu komen selanjutnya yaitu php artisan serve untuk menjalankan Laravel. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang alur route, controller, dan view. Nah, kita akan mulai dari route terlebih dahulu. Nah, di route itu yang pertama terdapat basic route, yaitu menentukan tujuan berdasarkan URL dari web kita. Contohnya nama project.test/nama route. Nah, kita contohkan di sini menggunakan route pcr function return. Kita contohkan di sini dengan kode ini. Nah, mari kita coba jalankan di web kita. Nah, di route ini kita mengeksekusi URL yang ini. Jika kita menuliskannya di dalam kolom web, maka akan mereturn selamat datang di website kampus PCR. Lalu kita akan mencoba yang kedua, yaitu /mahasiswa. Baik, kita coba mengubahnya menjadi mahasiswa. Nah, dia akan mengeksekusi yang di sini karena kita mengetikkan mahasiswa. Akan muncul ada mahasiswa yang eksekusi halo mahasiswa. Karena di belakang sini kita mengetikkan mahasiswa yang merujuk pada route/mahasiswa. Maka jika kita mengetikkan /mahasiswa, kita akan mengeksekusi atau membalikkan nilai ini. Lalu selanjutnya parameter route. Sama seperti basic route, tapi kita menambahkan parameter setelah nama route. Misalnya setelah mahasiswa kita kasih slash, lalu kasih parameter, misalnya halo. Nah, di sini
akan error karena kita belum menambahkan rodnya. Nah, jadi kita akan menambahkan rod terlebih dahulu. Nah, mari kita coba. Nah, di sini kita rodnya yaitu /nama /parameter. Contoh penggunaannya ya seperti ini. /nama /parameter. Parameternya di sini bebas apa saja. Contohnya nama saya. Maka akan muncul yang di sini. Kembali nilai di sini. Nama saya .param1. Di sini karena kita mengambil dari parameter, maka akan muncul hasil dari parameter di URL. Dan jika kita ubah di belakang parameternya, misalnya Joko, maka isinya akan berubah juga. Lalu selanjutnya kita coba contoh lain, itu road name. Nah, contoh yang kedua ini kita mencoba parameter kosong. Nah, jika sebelumnya itu jika parameternya kosong, maka akan muncul 404 seperti ini. Nah, di perbedaannya dari road yang kedua ini, road name /parameter. Nah, function jika parameter sama dengan kosong, maka tetap kita keluarkan atau memprint parameter kosong tersebut. Mari kita coba. Name /parameter. Kita coba dengan parameter terlebih dahulu. 123, 123. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan parameter. Coba kita kosongkan parameter. Nah, dia tidak akan error karena kita menggunakan function param sama dengan string tanpa karakter di sini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke name root. Digunakan untuk mempermudah pemanggilan root pada view dan controller. Untuk penggunaannya itu menambahkan pana name nama root show. Nah, kita akan coba di root mahasiswa ini. Kita akan menambahkan ini di akhir root. Lalu kita akan masuk ke view. Di research views. Kita akan masuk ke welcome.
kita di sini akan mencoba menambahkan ini penggunaan href. Kita akan mencoba menambahkannya di bawah sini. Terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Di web Laravel tadi. Nah, di sini akan muncul kode yang kita tambahkan, yaitu href. Mari kita coba klik. Nah, dia akan mengarahkan ke route mahasiswa. Akan masuk ke controller. Nah, yang pertama itu ada basic controller. Pada controller kita bisa membuat file controller basic baru dengan menggunakan command, yaitu PHP Artisan make controller pegawai controller. Contohnya, nah di sini belum ada controllernya yang ingin kita buat, jadi kita akan membuka terminal terlebih dahulu. Di sini kita akan fokus saja, enter. Nah, maka akan muncul pegawai controller.php. Langsung akan terisi oleh class. Lalu ada yang kedua itu resource controller. Sama seperti controller yang pertama, tetapi resource controller ini lebih lengkap secara dari isinya. Mari kita coba. Nah, maka akan muncul mahasiswa controller. Nah, di sini terdapat perbedaan pada isinya. Nah, terdiri dari banyak function. Lalu kita akan lanjut ke route. Dari route ke controller, menghubungkan route ke controller. Nah, kita di sini akan mengedit mahasiswa controller pada
function show. Kita akan ubah function ini. Nah, lalu setelah kita menambahkan pada fungsinya, kita pindah ke root tempat kita membuat mahasiswa tadi, lalu kita ubah tadi di sini saya menggunakan extension, jadi kita langsung saja import kelas dengan klik kanan. Nah, dia akan mengimport kelasnya sendiri secara otomatis. Mari kita coba eksekusi parameter 1. Nah, kita langsung print parameter. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu view. Nah, yang pertama kita akan menghubungkan root dan view. View bisa langsung diakses lewat root jika tidak membuat controller atau tidak menghubungkannya kepada controller. Dan jika ingin menampilkan halaman sederhana, tidak menggunakan logika atau semacamnya. Nah, step pertama yaitu buat file baru. Di resource views dengan nama halaman dashboard.php. Pada view biasanya akan di akhir nama filenya itu rapat.blade.php. Nah, kita coba buat dulu. Nah, dan kita isi dengan kode. Nah, lalu kita akan menambahkan root di web.php. Kita kembali ke root. Lalu kita akan menambahkan root untuk ke halaman upload. Kita coba akses.
Nah, dia akan memunculkan halaman dari view. Nah, tanda dia akan mengarahkan halaman ke view yaitu terdapat pada sebelum kurung. Dia akan menunjukkan view di sini. Nah, ini adalah halaman dari file halaman tersebut. Tidak menggunakan file extension itu .blade.php. Dan ini adalah hasilnya. Nah, yang kedua kita akan mencoba menghubungkan antara root, controller, dan view. Nah, perbedaan dari sebelumnya yaitu hanya dari root langsung ke view tanpa menggunakan controller. Nah, mari kita coba mengubah controller. Nah, cara baca fungsi controller ini yaitu jika parameter sama dengan detail maka akan pindah ke halaman view di halaman mahasiswa detail. Dan jika parameternya itu parameter profil, maka akan pindah ke view ke halaman mahasiswa profil. Terdapat di folder view. Nah, pada halaman detail, halaman mahasiswa detail dari profil, kita akan memasukkan contoh kode atau sebagai kode untuk tes apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil akan muncul isi kodenya. Kita coba akses. Yang diketikkan di parameter di sini itu yang detail. Nah, jika berhasil maka akan muncul sesuai dengan isi kode dari file view. Kita coba yang profil. Nah, dia juga akan muncul hasilnya sesuai dengan kode view. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang alur dari root, controller, lalu view. Nah, pada itu dimulai dari root. Root itu menunjukkan alamat apa yang bisa tertuju pada halaman web kita. Nah, dari root kita akan ke controller. Nah, di sini
controller kita bisa membuat berbagai macam logika, baik itu di parameter atau di pembalikan variabel. Nah, setelah diproses di controller, kita akan masuk ke view. Ada contoh di sini. Halaman mahasiswa. Nah, ini adalah output dari controller tersebut, hasil logika dari controller tersebut. Nah, jadi urutannya itu dari web PHP pergi ke controller, lalu sesuaikan dengan logikanya. Jika inputnya berhubungan atau menggunakan decision, berarti akan pindah ke view atau balik lagi ke controller. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.